Pembelajaran 2 terdiri dari pelajaran Bahasa Indonesia, pelajaran SBDP, pelajaran IPA. Pembelajaran 2. Siti dan keluarga sebagai warga masyarakat yang baik selalu membuang sampah pada tempatnya. Siti dan keluarga sangat peduli dengan lingkungan rumahnya. Di depan rumah Siti dipasang tempat sampah untuk sampah basah maupun sampah kering. Orang yang lewat di depan rumah Siti pun boleh membuang sampah di tempat sampah itu. Banyak perilaku yang dapat kita perbuat untuk peduli lingkungan. Lingkungan yang bersih, asri, dan sehat merupakan jembatan bagi masyarakatnya untuk menuju hidup sejahtera. Pelajaran Bahasa Indonesia. Setiap judul teks memiliki kata-kata penting yang mencerminkan informasi dari dalam teks. Kata-kata penting pada judul dapat menjadi pemandu bagi pembaca untuk menebak isi pokok atau informasi yang terdapat dalam teks. Dengan demikian, sebelum membaca teks secara keseluruhan, kita dapat menebak kira-kira apa isi teks dengan cara menemukan kata penting pada judul teks. Kata-kata penting dapat disebut kata kunci. Ayo membaca Kampung Rawajati. Di Kampung Hijau Rawajati, selain peduli untuk membuat lingkungan hijau oleh tanaman, terlihat juga kesadaran warga yang cukup tinggi untuk andil terhadap pengelolaan sampah dengan bijak. Sebuah sentra pengumpulan sampah disediakan di area kampung untuk menampung aneka sampah rumah tangga. Para ibu turut andil dengan memisahkan sampah dapur seperti kulit bawang, batang sayuran, kulit buah, dan kulit telur, kemudian dikumpulkan di sentra bersama dengan sampah kebun. Campuran sampah dapur dan sampah kebun dari warga kemudian diolah menjadi kompos. Tiap warga diperbolehkan mengambil kompos untuk menyubur tanaman. Apa yang dilakukan warga Kampung Rawajati terhadap sampah konsumsi? Sampah konsumsi ada yang berupa sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang terdapat di alam, seperti tumbuhan dan hewan, serta berbagai hasil olahannya, sehingga dapat terurai secara alami. Sampah organik termasuk sampah yang ramah lingkungan. Di Kampung Rawajati tidak akan ditemukan gunungan sampah sisa makanan yang menimbulkan aroma tidak sedap. Mengapa demikian? Beberapa warga memiliki lubang biopori atau lubang resapan di halaman rumah. Sampah sisa makanan tiap hari dituang ke dalam lubang biopori dan dibiarkan membusuk di sana. Ketika kelak membusuk, sampah-sampah tersebut akan menjadi penyubur tanah di sekitarnya. Ada juga sampah konsumsi berupa sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak akan dapat terurai oleh bakteri secara alami. Beberapa contoh sampah anorganik adalah sampah-sampah plastik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti botol kemasan plastik, botol kaca, besi, serta barang tak terpakai lainnya. Warga Rawajati memiliki bank sampah sebagai tempat menyetorkan sampah-sampah jenis ini. Setiap minggu, sampah yang terkumpul di sentra diambil oleh beberapa pengepul untuk dibawa ke tempat pengolahan akhir. Pengolahan bank sampah mengeluarkan daftar harga beli untuk tiap kilo sampah yang disetorkan warga. Semakin banyak warga menyetorkan sampah, tentu semakin bertambah pula saldo tabungan sampahnya. Selain mengurangi tumpukan sampah, warga pun senang karena memperoleh manfaat dan keuntungan berupa uang dari sampah yang dihasilkannya. Bahkan beberapa anak memiliki tabungan sampahnya sendiri. Mereka berlomba mengumpulkan botol dan kemasan plastik untuk menambah saldo tabungan. Sebagian dari sampah anorganik juga dikumpulkan warga untuk diolah menjadi aneka kerajinan yang bernilai jual. Vas bunga, alat gelas, dompet, serta tas dirangkai cantik dari aneka botol plastik dan kemasan bekas. Kegiatan ini dilakukan oleh beberapa ibu di waktu luang mereka.
mengisi waktu, mengurangi tumpukan sampah, dan menambah uang belanja tentunya menjadi hal positif yang bermanfaat bagi warga dan lingkungan. Ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar. 1. Apa judul bacaan di atas? Apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Apa isi bacaan di atas sudah sesuai dengan kata kunci yang kamu sebutkan? 2. Bagaimana dengan pengelolaan sampah di sekitarmu? Apa yang dapat kamu lakukan terhadap sampah di rumahmu? Tuliskan jawabanmu dalam kolom berikut. Pelajaran SBDP. Interval nada. 1. Interval adalah sebuah jangka atau langkah dari nada ke nada lainnya. 2. Interval selalu dibatasi oleh dua nada. 3. Nada pertama disebut nada pangkal. Nada kedua disebut nada selang. Mari kita dengarkan dan nyanyikan lagu Aku Cinta Lingkungan. Ayo berlatih. 1. Apa isi lagu tersebut? 2. Apakah kamu menyanyikan lagu di atas sesuai dengan interval lagunya? 3. Apakah kamu mengetahui apa yang dimaksud dengan interval lagu? 4. Coba tuliskan yang dimaksud interval pada kolom berikut. Pelajaran IPA. Masa pubertas. Masa puber adalah tahap perkembangan manusia di mana pada masa ini terjadi perkembangan organ reproduksi. Anak laki-laki maupun anak perempuan akan mengalami masa puber. Awal masa pubertas pada anak perempuan adalah 8-13 tahun dan 9-14 tahun pada anak laki-laki. Ciri-ciri anak laki-laki dan perempuan pada masa puber. Ciri-ciri anak perempuan pada masa puber. 1. Menstruasi. 2.
tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. 3. Suara nyaring melengking. 4. Payudara membesar. 5. Pinggul membesar. Ciri-ciri anak laki-laki pada masa puber. 1. Mengalami mimpi basah. 2. Tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. 3. Suara jadi membesar. 4. Tumbuh jakun. 5. Tumbuh kumis, jambang, dan jenggot. Ayo berlatih. Perhatikan kedua gambar berikut dan jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Apakah kamu melihat adanya perbedaan pada kedua gambar tersebut? Tunjukkan perbedaan pada gambar di atas. Tuliskan pada kolom berikut. 2. Tahukah kamu yang dimaksud masa puber? Baik anak laki-laki maupun anak perempuan akan mengalami masa puber. Apa ciri-ciri anak laki-laki dan perempuan pada masa puber? Tuliskan pada kolom berikut. Thank you.